Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dokter, para tenaga kesehatan, Bapak Ibu subdistributor PT Bintang Mana Indonesia, serta peserta yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Bintang Mana Talk Show episode 5 dengan tema penggunaan dan manfaat ACT dari segi medis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pemeriksaan ACT, Activate Clotting Time, khususnya dari sudut pandang medis, mulai dari fungsi, manfaat, hingga peran ACT dalam mendukung pemantauan kondisi medis koagulasi pasien. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi nih, Mas Marta, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu nih. Kami memohon kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena ada sesi foto bersama. Baik, kami tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Silakan kameranya dinyalakan dan diposisikan dengan baik. Oke, Coba kita kita tunggu lihat dulu sebentar. ya. Kita lihat dulu. Sudah pada on cam. Oke. Oke, Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. selamat siang. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat selalu ya? Hmm. Terima kasih banyak sudah hadir nih. Nah, udah pada on cam ya semuanya ya. Mungkin langsung aja nih, Mas Marta. Oke, baik. Kita akan foto bersama. Mungkin saya aba-aba ya Bapak Ibu. Dalam hitungan 3. Oke, Ini sebelum itu di kolom chat tadi mungkin kita kasih waktu terlebih dahulu kali ya Mas Marta ya karena oke. untuk Bapak Ibu sekalian mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan oleh tim kami karena itu akan berpengaruh ke acara terakhir nanti nih Mas Marta. Jadi Oke, jangan apa? lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Mungkin kita kasih waktu dulu kali ya. Baik, Sekitar semenit sampai 13.30 untuk mengisi daftar hadir
Hmm. pada acara hari ini. Oke, sampai 13.30 ya, Mbak Sofi. Betul. Pokoknya jangan lupa karena kalau misalkan lupa nanti ada acara menarik pokoknya di akhir acara nih Mas. Oh iya. Iya, iya. Oke. Jadi jangan lupa untuk diisi ya Bapak Ibu, tinggal diklik aja dan tinggal diisi aja gitu. Terus juga nanti nama yang ada di Zoom ini tolong Bapak Ibu sekalian untuk diganti menjadi nama peserta underscore perusahaan. Kayak misalkan contoh Sofi underscore PT Bintang Mono Indonesia. Jadi bisa diubah terlebih dahulu jadi nama underscore nama perusahaan nih kontak dari Zoom-nya Mas Marta. Oke. Kayak gitu. Oke, biar nanti kalau menang dapat hadiah, jadi namanya jelas begitu ya Mbak Sofi. Betul tuh di spill. Pokoknya nanti kalau sudah Oh, sudah oke, mengikuti tadi apa yang Sofi dan Mas Marta katakan, jadi jangan lupa untuk diikutin ya karena nanti akan ada hadiah oke, hadiah di akhir acara seperti itu. oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin udah pada isi semua ya daftar hadirnya. Jadi kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu memasuki sesi utama pemaparan materi mengenai penggunaan dan manfaat ACT dari segi medis. Pada sesi ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih Mas Marta, yaitu ada Dr. Triyanti Rahayuningsi, spesialis anak, subspesialis spesialis konsultan kardiologi nih Mas Oke. Marta. Mungkin bisa nah ini dia CV-nya nih Bapak Ibu sekalian. Dokter Yanti merupakan seorang dokter spesialis anak konsultan kardiologi atau pediatrik kardiologis yang berpengalaman dalam memberikan pelayanan kesehatan jantung anak secara profesional, empatik, dan berbasis bukti nih Mas Marta. Oke, Saat ini beliau berpraktik di rumah sakit, di antaranya ada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Rumah Sakit Hermina Bekasi, dan Rumah Sakit Siloam Cikarang. Dari sisi pendidikan pun banyak sekali beliau menyelesaikan pendidikan sarjana kedokterannya di Fakultas UGM Yogyakarta, dan juga melanjutkan pendidikan dokter umum juga nih di universitas yang sama nih Mas Marta. Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran UGM pada tahun 2005. Selanjutnya beliau juga menempuh pendidikan dokter spesialis anak konsultan dengan peminatan kardiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Oke, Mbak Sofi, tidak berarti sampai di situ. Beliau juga menyelesaikan pendidikan S3 atau doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada Oh tahun iya. 2025, dan selain aktif dalam pelayanan medis dan akademik, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, di antaranya sebagai pengurus UKK Kardiologi IDAI, Mhm. anggota Satgas JKN IDAI, serta pengurus IDAI Jawa Barat Perwakilan Bekasi. Nah, dengan pengalaman dan keahlian beliau di bidang kardiologi anak, tentu menjadi suatu kehormatan bagi kita semua ya Bapak Ibu dapat menerima ilmu secara langsung dari beliau pada kesempatan hari ini. Betul. Beliau membagikan wawasan mengenai pentingnya pemeriksaan ACT Betul. dalam praktik medis, khususnya dalam pemantauan proses pembekuan darah, penggunaan pada tindakan medis tertentu, serta manfaat dalam membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Betul. Begitu. Wow, keren sekali ya Mas Marta ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kami yaitu Dokter Rianti yang ada di sana. Selamat siang, Dokter. Siang, dokter. Siang, Mas Marta sama Mbak Sabrina. Selamat siang Iya, teman-teman terima semua. Iya, Jelaskah suara Dokter. saya? Gimana, Dokter? Sorry. Jelas, jelas ya? Oke, Jelas. jelas. Suaranya jelas, Ya, dokter. Dokter. ya. Oke deh, Suara dari baik. studio agak kecil soalnya. Oh ya, dokter. Ya, Oke, nggak apa-apa. Dokter. Mungkin langsung Ya, aja ya, Dokter ya, untuk langsung baik, pemaparan materi ya. boleh. Oke, baik. Silakan, Dokter. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman eh, yang saat ini sudah gabung di acara ini ya untuk kita bersama-sama. Mungkin ada yang sudah banyak tahu ya, jadi reminding kembali tentang alat ACT. Terlebih dahulu saya berterima kasih ya pada tim PT Bintang Mono yang telah memberikan waktu dan tempat saya untuk bisa berbagi di sini bersama teman-teman ya. Saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bertemu di sini. Sebenarnya teman-teman yang hadir di sini mungkin tidak semuanya, jadi beragam ya gitu audiensnya. Kalau menurut saya ada dokter, teman-teman sejawat saya, dokter patologi klinik,
dokter-dokter umum mungkin, kemudian produk spesialis, dan mestinya rekanan dari PT Bintang Mono ya, Mas Marta. Jadi audiensnya beragam. Jadi saya juga nanti mencoba untuk memberikan apa ya materi yang semoga semuanya bisa 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 dipahami gitu. Monggo, silakan kita mulai. Boleh slide. Baik. Jadi hari ini kita akan mereview kembali tentang alat ACT yang kebetulan memang banyak saya pakai ya untuk pekerjaan saya sehari-hari. ACT itu adalah Activated Clothing Time. Jadi dia berfungsi untuk eh, apa ya mengendalikan hemostasis pada seorang pasien yang sedang kita kerjakan kateterisasi. Sehingga karena pada saat kita bekerja itu kita memakai alat heparin. Ya. Jadi point of view hari ini saya sebenarnya ingin lebih apa ya, lebih tertata gitu ya supaya apa yang kita bicarakan itu jelas sehingga point of view-nya apa sih gitu. Satu mengenal hemostasis, kemudian kedua memahami cara kerja ACT, alat ACT itu, kemudian memahami lingkup kerja ACT dan pastinya harus mengenal alat ACT. Next. Next. Jadi ACT itu ada sejarahnya ternyata teman-teman bahwa yang menemukan pertama kali adalah Dr. Paul G. Hattersley ya tahun 1966. Ternyata beliau itu seorang patologis ya. Patologis itu mungkin kalau di sini eh, patologi klinik ya dari California, USA. Latar belakangnya apa? Karena beliau itu ingin mencari pemeriksaan yang cepat dari seorang pasien yang sedang dikerjakan secara operatif gitu. Karena pada beberapa operasi tertentu itu memerlukan pemberian heparin seperti tindakan tindakan saya itu adalah kateterisasi jantung. Kalau saya spesifik pada anak, karena saya dokter anak tapi konsultan, kita tahu heparin kan mengencerkan darah, sehingga kita harus tahu hemostasisnya. Kapan kita menambah heparin, kapan kita harus memakai dosisnya dikurangin dan sebagainya. Nah, itu dengan alat ACT ini sangat bermanfaat ya. Jadi memang latar belakangnya adalah ingin mencari pemeriksaan yang cepat dan sensitif terhadap faktor-faktor koagulasi. Kita tahu faktor koagulasi itu banyak sekali ya. Ada faktor 8, faktor 9, terutama untuk faktor-faktor hemofilia ya. Kemudian alat ACT ini sensitivitasnya bagus loh. Kemudian tervalidasi sebagai alat yang rasional dan pemeriksaan proses koagulasi yang akurat. Jadi alat ACT ini sudah dipakai hampir di semua cath lab di seluruh Indonesia ya. Jadi sebenarnya idealnya memang seperti itu. Harus ada alat ACT. Next. Nah, ini tadi sudah saya remind bahwa ACT dipakai sebagai alat medis untuk monitoring hemostasis ya. Nanti kita akan Dokter, apakah kayaknya sepertinya dokternya terkendala sinyal nih Mas Marta ya. Iya, Mbak Sofi. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian untuk ditunggu sesaat untuk dikoordinasikan terlebih dahulu sinyal dari
tim kami yang ada di sana bersama dokter ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya. Siapa nih yang hadir di Zoom kali ini nih, Mas Marta? Oke, boleh, boleh Mbak Sofi. Betul. Kita lihat dulu nih siapa nih. Siapa nih? Coba kali ya bisa ketik hadir dulu kali ya. Hadir gitu. Siapa aja nih mau kita sapa-sapa? Aduh, sapa-sapa. Mau kita Boleh nih Bapak sapa-sapa Ibu nih. ketik di kolom komentar ya. Iya, Oh, kolom komentar hadir. Oh, oh hadir. banyak ternyata. Coba kita lihat. Hadir, Hadir. hadir, hadir, hadir. Wow, Mas banyak banget Mas Marta. Rivaldi dari Iya. Makassar juga hadir, dari Palembang juga hadir. Oke, nih. Oh, Oke, oke, Ibu baik. dokter, apakah suara kami Ya, terdengar? maaf di sini ya, mohon maaf apa sempat Oh, terputus oh, wifi-nya. Ya, oh, ya, Oh, maaf, baik nggak dokter. apa-apa. Bisa dilanjut dokter? bisa. Oke, waktu Jadi dokter kita lanjut ya, dipersilakan. Mbak Sabrina sama Mas Iya, Marta, kita lanjutkan ya. silakan dokter. Baik. Ya, kita tadi sampai pada penggunaan alat ACT, terutama pada satu open heart surgery, ya. Kemudian kateterisasi jantung, baik diagnostik maupun intervensi, ya. Jadi intervensi itu artinya pemasangan alat-alat untuk kalau bagi saya defek jantung atau pada dewasa itu alat-alat untuk masang stent ya. Jadi pada kasus-kasus serangan jantung dewasa itu mereka memasang stent itu pasti memakai heparin. Heparin itu pasti dikendalikan dengan alat ACT untuk supaya tidak terlalu berlebihan pemakaiannya. Kemudian pada kasus-kasus hemodialisis juga dan tindakan-tindakan lain yang memakai heparin. Next. Baik. Nah, sekarang kita review ulang apa itu ACT dan heparin. ACT yaitu suatu alat medis yang mengukur secara cepat berapa lama darah pasien menggumpal atau membeku. Sedangkan heparin yaitu suatu alat pengencer darah yang dipakai untuk memastikan darah tidak menggumpal pada alat-alat medis yang dipakai pada tindakan kedokteran. Jadi, secara fisiologis itu kondisi normal darah akan menggumpal apabila terjadi perlukaan pada jaringan tubuh. Kemudian darah berubah dari bentuk cairan ke bentuk gel. Itu suatu proses yang normal ya, kita katakan normal. Next. Nah, sekarang apakah proses koagulasi itu? Koagulasi itu suatu mekanisme pertahanan tubuh yang merupakan bagian dari sistem hemostasis dengan tujuan utama menghentikan perdarahan pada saat terjadinya luka jaringan tubuh. Dan itu merupakan suatu bagian dari sistem imun innate tubuh yang mengimobilisasi patogen atau mikroorganisme, mencegah terjadinya infeksi, dan secara langsung memfasilitasi perbaikan pada luka jaringan. Next. Nah, ini yang berikutnya ini adalah ilustrasi ya. Belum muncul semua ya? Ya, oke. Ini mungkin karena internetnya agak nggak stabil. Jadi di sini proses hemostasi itu kira-kira apabila ada terjadi perlukaan, dia akan pembuluh darahnya akan mengkeret. Jadi dia mengurangi aliran intinya supaya darah itu tidak keluar mancur-mancur gitu ya. Kemudian trombosit akan mengumpul di daerah perlukaan itu, kemudian akan terjadi koagulasi ya, koagulasi kaskade akan berjalan di situ sehingga membentuk fibrin ya. Kemudian akan hasil akhirnya akan terjadi formasi plot yang stabil. Oke, next. Nah, ini mungkin hanya review aja bahwa kaskade koagulasi itu sangat rumit gitu ya, sangat rumit sampai akhirnya dia terbentuk fibrin dan luka itu tertutup. Jadi banyak faktor-faktor yang berperan di sini. Faktor-faktornya itu baik intrinsik maupun ekstrinsik ya, sehingga ini luar biasa tubuh kita ini. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi klinis dari ACT.
alasan pentingnya alat ACT ini apa gitu. Satu, bahwa respon individu terhadap pemberian heparin itu dia berbeda masing-masing pasien ya. Jadi sifatnya personal. Kadang-kadang kita memberikan dosis dengan heparin dengan dosis yang sama, tapi ternyata efeknya berbeda-beda pada tiap personal. Jadi yang satu itu masa perdarahannya itu memanjangnya cuma sekian, tapi pada pasien yang lain itu lebih panjang lagi sehingga resiko perdarahannya menjadi lebih tinggi. Kemudian dokter memerlukan data yang cepat dan real time, kurang dari 5 menit sehingga dapat mempertahankan keseimbangan antara pencegahan penggumpalan darah saat tindakan, namun tidak membuat pasien beresiko terhadap perdarahan yang tidak terkontrol karena dengan adanya proses fisiologis bahwa setiap kali ada perlukaan akan terjadi proses koagulasi itu apabila tidak diberikan heparin sangat berbahaya karena resikonya adalah akan bisa terjadi trombus ya, trombus dari bekuan darah itu bisa kemana-mana, bisa masuk ke otak itu akan terjadi stroke, kemudian bisa masuk ke pembuluh darah, dia akan menutup pembuluh darah dan mengakibatkan organ di bawahnya tidak teraliri darah, itu berbahaya sekali. Kemudian kita juga memerlukan alat ACT karena dia user friendly, jadi mudah dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Pada saat saya di Kersanya, asisten saya, karena saya kan steril ya, saya steril. Kemudian nanti kita ambilkan darah pada saat kita udah selesai bekerja itu, pada saat sebelum luka ditutup, kita pasti akan ngambil darah untuk sampel, kemudian dimasukkan di ACT-nya, alat ACT-nya ya. Nah, berapa lama rentang normal darah membeku tanpa heparin itu sekitar 70 sampai 120 detik. Namun, apabila kita memberikan heparin, target koagulasi antara 150 sampai 600 detik, ya, tergantung pada jenis operasinya. Kemudian dosisnya berapa gitu heparinnya? Heparin adalah dosisnya 50 IU per kilo per pemberian. Sekali pemberian itu sekitar 1 sampai 1,5 jam masa bekerja obatnya. Kemudian pada tindakan intervensi jantung dan pemasangan alat jantung itu lebih tinggi, 100 IU per kilo per kali. Pada kondisi dengan operasi open heart surgery itu harus lebih tinggi lagi, yaitu 300 IU per kilo per kali. Kalau hemodialisis terus terang saya memang belum banyak pengalaman di situ. Lanjut. Nah, ini kira-kira pada saat kateterisasi diagnostik maupun intervensi, kondisi di dalam pembuluh darah paru pasien itu kadang-kadang dia sudah mengalami hipertensi paru akibat kalau pada anak-anak akibat penyakit jantung bawaan bocor sehingga aliran darah ke paru sangat meningkat. Kalau dia sudah terjadi hipertensi paru, kita sebelum menutup itu kita harus menilai tekanan parunya ini kira-kira masih aman nggak kalau kita menutup lubang. Nah, itu kita memerlukan pemeriksaan AGD segera. Jadi kita harus menentukan saturasi di daerah yang saya buletin itu ya, di daerah vena cava superior, SVC itu vena cava superior. Ini kan anatomi jantung ya. Kemudian di arteri pulmonalis, PA, vena cava inferior. Jadi kita mengambil darah di tempat-tempat yang saya beri tanda merah itu. Kemudian nanti kita masukkan di dalam rumus sehingga nanti kita akan dapatkan hasilnya. Kita sampai pada kesimpulan apakah pada defek yang sekarang ini kita layak untuk menutup atau malah tidak boleh ditutup. Takutnya kalau misalnya kondisi tidak layak tutup, tekanan paru sangat tinggi, kalau kita tutup akan terjadi krisis hipertensi sehingga pasiennya malah meninggal. Itu kita namakan pemeriksaannya oksigen test namanya. Ya, lanjut. Nah, ini contoh hasil begitu saya memasukkan rumus ke dalam skema ini akan keluar hasil ya. Jadi PARI itu adalah Pulmonary Arterial Resistance Index. Itu yang kita pakai untuk menentukan apakah anak ini, kalau saya karena jantung anak ya, anak ini layak untuk ditutup bocor jantungnya atau tidak gitu. Kalau dia nilainya masih di bawah 6, itu masih bisa kita lakukan penutupan. Tapi kalau misalnya tekanan paru sangat tinggi, nilainya sangat tinggi, itu tidak boleh ditutup. Jadi harus diobati dulu dengan obat-obatan selama 6 bulan, kemudian kita lakukan kateterisasi ulang. Mungkin ada contoh setelah ini. Next.
Nah, ini kondisi pasien kami yang parinya sangat tinggi, 11,25. Sehingga pada saat eh, saturasi yang pertama diambil pada saat fraksi oksigen yang dipakai adalah 50%, kemudian kita naikkan fraksi oksigen menjadi 100%, ternyata dia hanya turun sampai 7,94, jadi belum layak. Seharusnya kalau dia turun sampai di bawah 6, dari 11,25 artinya dia layak untuk ditutup defek jantungnya. Nah, ini hal-hal semacam ini yang sangat penting kita harus segera mengetahui karena pasien itu masih dibius pada saat kita apa ya menilai ini semua ya. Tapi kalau misalnya kita memakai alat ACT, ini semua dapat langsung kita peroleh dalam waktu yang singkat gitu. Tapi kalau kita tidak punya alat ACT, kita harus bolak-balik ke laboratorium mengantarkan AGD itu dan menunggu plus minus 20 menit sampai 30 menit kita harus menunggu. Jadi bayangkan kalau kita tidak punya alat ACT, saya harus membiarkan pasien itu terbius selama 30 menit hanya menunggu gitu. Jadi sangat tidak efisien dan rasa saya juga kurang safety untuk pasien. Next. Ya, ini alat-alat yang biasa kita pakai ya, Emonart Compact One 9. Jadi ini sangat nyaman sekali dipakainya. Mungkin nanti Mas Marta lebih lebih apa ya, lebih kompeten untuk menjelaskan ini nih alatnya sendiri nih. Lanjut. Nah, ini saya tampilkan juga video pemakaian alat. Mix it with the blood plasma. When the tube is in place, observe that CL symbol, which is located next to the box below the battery indicator, comes on. If NS sign is visible, then rotate the tube 360 degrees and observe that the sign changes to CL after the device starts the test. The color of the CL sign starts to turn gradually red when coagulation occurs. When the color of the counter flashes red and blue, then the test is finished and the CL sign color turns solid red.
Ya, Ya, jadi jadi tadi kita video cara kerja lambat ya, cara kerja ACT ya. Maaf Mbak Sabrina, suara saya jelas atau terputus-putus ya? Jelas, jelas dokter, dokter aman. aman. Aman ya? Oke. Jelas, dokter. Oke. Dokter, Terima silakan kasih. Terima lanjut. kasih ya. Terima kasih. Terima Jadi kasih. Jadi jadi sebelum saya menyelesaikan agak late ya, terlambat. Di sini agak delay sedikit. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, lanjut ya. Jadi sebelum saya menyelesaikan dengan pasien, sebelum kateter itu saya tarik dari tubuh pasien dan akan menutup luka, saya periksa dulu, ambil sampel darah dari pasien untuk meriksa ke ACT. Jadi target kita adalah mendekati 150. Jadi 150 sampai 200 nilainya itu kita anggap safe, aman. Tapi kalau di atas itu kita berarti harus hati-hati. Nah, itu pentingnya mengetahui masa koagulasinya ya. Jadi kalau misalnya dia terlalu tinggi, misal nilai 600, 700 gitu, rasa saya itu akan agak berbahaya karena akan lama dia akan membekunya. Sehingga kita mungkin harus memberikan obat-obatan mempercepat pembekuan gitu ya. Mungkin seperti itu fungsi yang lain. Kemudian ternyata saya baru tahu bahwa sampel itu sekarang bisa dipakai 1 cc karena sebelumnya kita memakai sampel itu 2 cc darah. Jadi dengan memakai 1 cc darah, rasa saya ini akan semakin efisien bagi pasien gitu. Jadi semakin bagus lah. Safety untuk pasiennya semakin tinggi. Lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja, Mas Marta sama Mbak Sabrina. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yanti atas pemaparan materi yang sangat informatif dan juga bermanfaat ya, Mbak Sofi. Nah, oke, Bapak Ibu peserta, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar penggunaan ACT, manfaat ACT, ataupun penerapannya dalam sisi medis, dapat langsung menuliskannya pada kolom chat. Nah, mungkin kita berikan 3 pertanyaan dulu ya, Mbak Sofi. Oke, coba kita cek dulu di kolom chat apakah sudah ada pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau ada di kantor masing-masing atau ada di rumah sakit mungkin bisa yang mau bertanya-tanya nih ke Dokter Yanti karena kapan lagi kan ya Bitalk Betul. undang dokter dan Alhamdulillah Dokter Yanti bersedia untuk hadir pada acara hari ini nih. Kita akan ngebahas sedikit terkait ACT. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Bisa ketik di kolom chat yang ada di Zoom. Kayak gitu. Iya, oke. Mungkin sembari menunggu terkait dengan alat ACT memang sangat penting sekali ya, ya Dok ya, dan juga Mbak Sofi. Yes, betul. Di mana memang dengan hadirnya alat ACT ini membantu dalam memanajemen pemberian dosis heparin yang tepat begitu, agar nantinya tidak terjadi pendarahan ataupun pembekuan ketika tindakan khususnya di cath lab yang berkaitan dengan mungkin bypass jantung, kateterisasi jantung dan lain sebagainya begitu. Jadi memang alat ACT sangat diperlukan begitu, fungsinya sangat penting untuk pemeriksaan ACT yang dilakukan on-site, di bedside begitu. Jadi sangat penting. Oke, mungkin kita coba cek di kolom chat apakah sudah ada. Oh, Oke, dokter, ini sudah ada pertanyaan terkait dengan mungkin kita bacakan pertanyaannya ya, Dok ya. Dari Pak Raji. Dokter izin bertanya, untuk pemeriksaan ACT ini berapa banyak tabung yang dibutuhkan? Nah, pada saat tindakan operasi jantung berlangsung. Oke, mungkin bisa langsung dijawab, dokter. berapa banyak tabung yang dibutuhkan nih dokter pada saat tindakan operasi jantung berlangsung? Gitu kali ya pertanyaannya maksudnya ya.
Nah, Tabung. tabung berapa banyak ya kira-kira tuh? Oh, sorry. Oh, dokternya ini lagi kehalang sinyal kayaknya ya. Mungkin Oh ya, diketik dulu aja nih, Bapak-bapak Ibu sekalian yang masih mau bertanya nih terkait materi pada siang hari ini. Karena tadi kan Pak Raji juga udah nanya nih, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya-tanya terkait Hemonarkah atau alat kita, alat dari PT Bintang Muda Indonesia atau cara bekerja ACT untuk secara medis seperti apa gitu kali ya Mas Marta betul. ya. Ya, mungkin langsung ditulis di kolom chat ya, Dok. Iya, tinggal ditulis aja nih di kolom chat kapan lagi Bitox ngundang Bitox ngundang apa namanya dokter ya Mas ya. Dokter langsung nih, Hmm, yang Mungkin Bapak yang paham di bidang ACT begitu, iya, Mbak Sofi. apalagi dengan pengalaman yang sangat amat banyak ya Mas Betul. Marta ya. Juga membuat kita yakin nih kalau misalkan ada loh alat bintang mono yang bisa dipakai buat pemeriksaan ACT Betul gitu. sekali. Ayo nih Oke, mungkin bapak-bapak. sembari menunggu dokter ya, bisa dituliskan nih di kolom chat. Kita masih tunggu ya, Mbak Sofi ya, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya nih ada 73 orang yang hadir di Zoom meeting, tapi kayaknya sepertinya udah pada paham nih. Apakah bentar lagi mau PO nih? Kayaknya udah paham nih Mas Bob. Ya, semoga PU Mbak Sofi. Untuk stoknya ready ya, Bapak Ibu. Oh, Oke, dokter. Iya, Mbak Sabrina, tadi sempat terputus lagi. Mohon maaf. Ah, nggak apa-apa dokter. Nah, ini kebetulan ada yang nanya nih dokter di kolom komentar, Apa tuh? tapi kayaknya di situ nggak ada ya dokter pertanyaannya. Sofi sebut lagi, Nggak Sabila kelihatan di sebut sini. lagi ya Di sini nggak dokter. kelihatan. Oke, tadi ada pertanyaan dari Bapak Raji. Dokter, izin bertanya nih, untuk pemeriksaan ACT, berapa banyak sih tabung yang dibutuhkan pada saat tindakan operasi jantung berlangsung? Nah, itu pertanyaannya, Oh. dokter. Maaf, ulangi lagi. Nggak begitu kedengaran. Yang dibutuhkan Ah, darah ya? oke. Darah yang dibutuhkan ya? Berapa banyak tabung yang dibutuhkan saat operasi? Oh, tabung. Oh, tabung ya. Jadi, tergantung kita mau periksa berapa banyak gitu ya, berapa banyak. Jadi kalau misalnya kalau sebelum tindakan selesai, saya biasanya cuma pakai satu tabung. Sebelum selesai itu hanya satu tabung saya udah beres gitu. Hanya satu tabung Hmm. aja untuk memastikan bahwa setelah tindakan pasien aman, eh, masa perdarahannya tidak berlebihan gitu. Jadi hanya pakai satu tabung aja sebenarnya Hmm. gitu. Berarti hanya satu tabung aja itu udah cukup ya dok ya untuk operasi jantung? Sudah cukup, sudah cukup. Oh, oke, baik. hmm, Sudah cukup nih Mas Marta ternyata. Sudah terjawab ya Pak Raji ya pertanyaannya nih. Langsung dijawab sama dokternya. Sama dokter Yanti lagi. Ada lagi dok, yang kedua nih pertanyaannya. Apa Mas Marta bisa sebutin? oke dokter, ini kita sebutkan pertanyaannya dari Pak Putra ya. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan ACT tidak sesuai meskipun dosis heparin sudah diberikan, dokter? Nah, mungkin itu pertanyaannya, dok. Jadi tadi sudah sebenarnya di materi sudah disampaikan Pak. Kadang-kadang sifatnya personal. Jadi seperti saya memberikan Hmm. obat-obatan standarnya sama, tapi yang satu alergi, yang satu tidak gitu. Jadi sifatnya betul-betul personal, tiap tubuh itu ternyata unik gitu. Saya memberikan dosis yang sama, tapi yang satu masa perdarahannya misal 150 gitu. Waduh, sepertinya koneksinya tidak stabil lagi nih dari tim di sana nih. Oke, tidak stabil ternyata. Oke. Keluar lagi. Tadi ada dua pertanyaan lagi nih. Oh, banyak juga. Banyak ternyata Mas Marta nih pertanyaannya nih. Pertama, itu tadi apa atasnya? Izin bertanya ya, eh, soal yang cairan yang dalam. Oh, enggak, atasnya lagi. Dokter mohon izin tanya untuk rata-rata penggunaan tabung ACT setiap bulan kisaran berapa, dokter? Waduh, Oke, berapa ya? berapa ya? Kita tanyakan ke dokter langsung. Dokter ya, Bu Rizka. Oke, lagi.
izin bertanya, soal yang cairan yang di dalam botol tadi itu dicampurkan untuk sampel atau kontrol? Oke, nanti coba kita tanyakan kepada Dokter Yanti ya, Ibu. Atau mungkin kita bisa lihat yang berhubungan dengan hemonat, mungkin kita bisa Jawab bantu jawab ya, langsung. Mbak Sofi ya. Oke, yang langsung berhubungan dengan hemonat kita akan Sofi dan Mas Marta coba jawab ya. Oke, baik. Dan Sabna dan Marta jawab ya. Oke. Oke, baik. Oke, mungkin dari Bu Serin ya. Izin bertanya soal cairan yang dalam itu bisa dijawab kok, Mas Marta? Oke, mungkin terkait dengan video tadi ya Bu Serin, di mana video operasional hemonat tadi menggunakan cairan QC, Ada dokter. cairan QC. Oke. Nah, jadi mungkin nanti kita coba detailkan lagi ya. Nanti kita akan lagi. Oke, dokter. Oke, deh, Mohon maaf Bu Serin. kita lanjutin aja karena sudah ada Dokter Yanti nih di Zoom. Halo dokter, aduh kayaknya sinyalnya di sana kurang meyakinkan ya dok ya. Sinyalnya kurang mendukung, mohon maaf. Jadi Iya, tadi Oke, terlempar pendengar. lagi. aman-aman. Mungkin bisa dilanjut ya dokter ya, Iya tadi terkait pertanyaan meneruskan yang tadi ya. meneruskan yang tadi ya. Jadi memang sifatnya Betul, personal baik ya dokter, tiap-tiap silahkan. orang ya. Jadi nggak bisa. Makanya pada saat kita sebelum melakukan tindakan itu kita pasti selalu inform consent pada keluarga bahwa resiko-resiko yang akan dihadapi ini gitu itu termasuk salah satunya adalah perdarahan karena memang tidak unpredictable kadang-kadang tiap-tiap pasien ya responnya terhadap obat-obatan yang kita berikan mungkin seperti itu. Oke, baik dokter. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Marta. Oke, mungkin kita lanjut. Pertanyaannya apa, Mbak Sofi? Dokter, mohon izin tanya nih dokter, untuk rata-rata penggunaan tabung ACT setiap bulan kisaran berapa ya dokter? Itu tergantung untuk pemakaian ACT itu tergantung tindakan di cath lab itu sendiri sebetulnya ya karena eh, itu tergantung berapa user pemakai cath lab. Kalau di cath lab saya itu kan usernya saya, kemudian ada dokter neuro intervensi, kemudian ada dokter vaskular intervensi, ada dokter jantung dewasa intervensi. Jadi tergantung dia tindakannya banyak enggak di cath lab tersebut. Karena tempat saya itu kan tidak ada fasilitas operasi open heart surgery ya. Jadi saya bisanya bilangnya adalah pemakaian di konteks kateterisasi jantung. Jadi misalnya tempat saya itu sehari itu ada 6 tindakan. Ya plus minus idealnya ya memang berarti dipakai 6 tabung itu. Kecuali kita mau memantau ulang ya. Jadi misalnya kita mau cek ulang gitu bisa sampai 2 kali. Tapi biasanya 1 tabung cukup sih sebelum selesai. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya nih, Mas Oke, Marta mungkin pertanyaan terakhir. pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Sebenarnya ini banyak pertanyaan ya, dokter. Cuma nanti berhubung waktunya terbatas, nanti kita coba teruskan ke dokter. Izin dokter, nanti kita coba sampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi ini ada satu pertanyaan terakhir dari Bapak Jalias. Bapak Jalias ya, dari Bapak Jalias. Oke, untuk pertanyaannya, dokter, izin bertanya, apa perbedaan pemeriksaan ACT dan juga APTT? Nah, karena dari fungsinya sama-sama mengetahui waktu pembekuan darah, begitu dokter. Mungkin bisa langsung dijawab, dok. Aduh. Mohon maaf nih sinyal di Bekasi kayaknya ya Mas Marta ya. Oh, ya. Bekasi ini. Oke, ada lagi tuh. Ada lagi pertanyaan. Oh, enggak. Oke, dokter. Halo. Maaf, dokter. Kita terlempar sinyalnya lagi, mohon rada-rada maaf ya. terlempar lagi. Iya, dokter ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Jalias dari PT Arsya Anakta Medical nih dokter. Dokter izin bertanya apa perbedaan pemeriksaan ACT dan APTT? Karena dari fungsinya juga sama-sama mengetahui waktu pembekuan darah nih dok. Mungkin bisa dijelasin kali ya dok ya perbedaannya apa? Ya,
Rasa saya itu karena eh ya, karena kalau ACT dan APTT itu kan dia pakai sampel darah hemolisis atau non hemolisis. Mungkin bedanya itu ya. Karena kan kita pakai heparin ya di sana ya, di cath lab ya. Rasa saya cuma itu aja sih bedanya. Jadi sampelnya apakah sampel hemolisis atau tidak hemolisis ya? Mungkin itu aja sampelnya. Karena takutnya ada gangguan dari pembekuan darahnya gitu, rasa saya. Mungkin, wah ini kalau lebih dalamnya mungkin lebih pasti dokter ahli patologi klinik kali ya Mas Marta ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang dokter patologi klinik mungkin bisa lebih menjelaskan lebih dalam mungkin ya. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya nih dokter. Karena kebetulan banyak banget yang bertanya dan kita juga sudah terhalang sedikit waktu ya, ya Mas Marta ya. Jadi nanti mungkin dari Mas Marta akan ada disimpan semua nih pertanyaannya. Nanti mohon izin dokter untuk dijawab ya ketika Mas Marta join visit ke sana ya Mas Marta ya. Gimana? Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Bapak Ibu nanti Nah, kita bisa, coba bisa. rekap dan kita coba sampaikan ke Dokter Yanti Yes, nanti ya. betul. Betul. Mm. Oke, baik. Oke, sekali Ya, lagi terima karena kasih mungkin topiknya menarik ya Mas Dokter Marta. Yanti Terima atas kasih. ilmu, waktu, Terima dan sharing kasih. yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Betul, semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya pemeriksaan ACT, khususnya dalam membantu pemantauan koagulasi dan mendukung proses pengambilan keputusan medis. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih, selanjutnya kami akan memberikan sertifikat penghargaan dari PT Bintang Mon Indonesia kepada Dr. Yanti sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Kepada tim, kami persilahkan yang ada di sana untuk menyerahkan sertifikatnya ke Dokter Yanti. Oke, baik. Mungkin bisa difoto terlebih dahulu. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak dokter dan tim yang sudah hadir di sana. Apabila Ibu Dokter memiliki agenda lain nih, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom nih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dokter, Dokter Triyanti Rahayuningsih, spesialis anak, subspesialis kardiologi konsultan. Semoga Ibu Dokter, Dokter Yanti selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam setiap aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dokter. Oke, lanjut nih Mas Marta. Oke, Kayaknya tadi pertanyaan banyak banget ya. Mohon maaf banget nih Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya masih belum bisa dijawab sama dokter. Nanti akan kita rekap. Nanti kita akan kasih langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut ke Dokter Yanti. Dan nanti tim sales akan memberikan jawabannya langsung melalui chat personal kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya pada siang hari ini. Mungkin kita lanjut aja ke sesi selanjutnya yaitu apa Mas Marta? Silakan. kita lanjut ke sesi yaitu penyampaian sekilas terkait dengan alat Hemona. Ini Oke, di depan nih. oke Ada. mungkin barangkali dibantu. Oh, udah share screen ya Ah, yes, dari betul. operator. Nah, tadi kan cuma sekilas-sekilas doang nih ngebahas Hemonat. Jadi kita akan bahas secara tuntas di sini. Oke, oke mungkin langsung saja Mbak Sofi kita sedikit menyampaikan terkait dengan Hemonat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, PT Bintang Indonesia ini sudah memiliki alat ACT dengan brand Hemonat Compact One 9. Nah, di mana mungkin kita lihat pertama dari spesifikasi nih Mbak Sofi. Nah, di mana untuk spesifikasi dari alat Hemonat sudah menggunakan layar LCD touchscreen color 7 inci. Wow. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan manajemen data, kita bisa memasukkan user ID dan juga pasien ID. Nah, kemudian juga yang nggak kalah menarik adalah alat Hemonat ini dilengkapi dengan baterai. Baterai. Baterai seperti handphone. Oke, seperti Seperti handphone. handphone. Jadi Bapak Ibu pada saat di ruangan cath lab nantinya bisa running tanpa dicolokkan ke listrik begitu. Nah, asalkan dengan catatan baterainya sudah penuh. Bisa Nah, penuh. Berarti di charger dulu nih, charger. Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan memori penyimpanan sebesar 1200 TS. Lalu ada port RS232 untuk connect LAS.
dan juga external printer, dan juga dilengkapi dengan temperatur indikator. Nah, nanti kita bisa melihat nih indikator suhu di alat begitu. Karena memang alat hemonat ini eh, dirancang seperti tubuh pasien. Nah, ini yang juga menarik nih. Dirancang seperti tubuh pasien. Jadi suhunya itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Lalu untuk range pembacaan ini dari 1 sampai 2.500 detik. Nah, kemudian ada juga indikator NS dan CL. Nah, ini nanti berkaitan dengan pada saat running ya Bapak Ibu. Pada saat sebelum dimasukkan sampel akan muncul indikator NS. Setelah ada sampelnya kita masukkan, lalu akan berubah menjadi CL atau clotting dimulainya waktu pembekuan. Nah, juga yang barangkali user friendly nih, user friendly, di mana memang alat ACT ini dituntut untuk memberikan hasil yang cepat dan juga tepat. Nah, Hemonat adalah jawabannya. Wow, betul Karena betul, Pak. memang alat ACT Hemonat ini dirancang eh, untuk hasil yang cepat dan juga hasil sebelum-sebelumnya bisa dilihat begitu di layar. Kayak ilmu ya. Jadi membantu banget nih Mbak Sofi dan juga Bapak Ibu membantu analis, membantu dokter SPJP dalam melihat hasil tes sebelum-sebelumnya gitu. Ada menu fresh test. Oke, mungkin next. Nah, kalau kita lihat tampilan dari alat ACT Hemonat, nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat 15 itu adalah tampilan hasil dalam satuan detik. Kemudian tadi juga dilengkapi dengan Cikot. baterai. Oh iya, saya. Dalam Tadi kondisi kita aja ada baterainya pesanan full, barusan. itu WA akan cuman aku masih bisa untuk running iya, sampai sebentar dengan paling. 8 jam gitu. Oh, 8 jam. Wow, 8 jam. juga. Lama Oke. ya Mbak Sofi. Mm-mm. Oke. Kemudian juga iya, ada iya. manajemen ID, user Iya, ID, itu iya, bisa iya. kita input Hah? nantinya begitu. Hah? Dan yang menarik juga tadi hasil tes sebelumnya itu Sorry. bisa kita lihat nih. Nah, jadi menarik sekali ya Bapak Ibu. Oke. Oke, kemudian bisa next. Oke, bisa next operator. Nah, ini tadi rinciannya. Nah, kemudian BMHP-nya apa saja sih Bapak Ibu? Nah, BMHP dari alat ACT Hemonat ini cuma ada satu nih, yaitu menggunakan tabung Black Black ACT. ACT. Nah, di mana dalam tabung Black ACT ini berisi kandungan selit sebagai aktivator dan juga bola magnet begitu. Nah, kemudian sampel yang dibutuhkan berapa saja? Nah, kita ada dua nih, Mbak Sofi. Ini ada dua. Dua ya. Ada tabung glass, itu sampel yang dibutuhkan 2 cc. Dan juga Hemonat melakukan pengembangan-pengembangan dengan menghadirkan tabung plastik tube dengan sampel hanya 1 cc atau 1 mili. Jadi lebih efisien lah begitu ya Mbak Sofi. Nah, ini juga sangat menarik nih. Biasanya juga dari user akan lebih tertarik dengan volume sampel yang lebih kecil gitu. Oke, mungkin bisa next operator. Nah, alat Hemonat juga ini sudah dilengkapi dengan EQC. Nah, nantinya untuk memantau apakah alat Hemonat itu masih bekerja dengan baik atau tidak begitu. Selanjutnya, oke, itu tadi terkait dengan alat ACT Hemonat begitu Mbak Sofi. Nah, di mana memang diperuntukkan untuk di CAT lab dengan beberapa prosedur seperti tindakan PTCA, kemudian kateterisasi dan juga bypass jantung begitu. Nah, selain itu yang menarik juga adalah mungkin Bapak Ibu tertarik. Nah, di mana rekanan kita PT Bintang Anugerah Sukses juga memiliki produk terkait dengan stent system atau pemasangan ring jantung dan juga balon begitu. Nah, ini juga sangat menarik ya Bapak Ibu, dibutuhkan juga pada saat prosedur kateterisasi jantung dan yang pokoknya berkaitan dengan operasi jantung, kardiovaskular begitu. Nah, brand-brandnya apa saja? Ada Cardinopom, kemudian ada New Tech Medical Device. Nah, ini berkaitan dengan stent system semua. Ada Translumina dan juga Blue Medical.
Nah, barangkali mungkin bisa next. Nah, barangkali Bapak Ibu tertarik dengan produk-produk berkaitan dengan stand system dan juga balon kateterisasi, nanti bisa menghubungi tim PT Bintang Anugerah Sukses Yes. begitu untuk lebih lengkapnya. Oke. Oke, mungkin itu saja Mbak Sophie terkait dengan alat hemonat dan juga beberapa produk di PT Bintang Anugerah Sukses. Oke, baik. Mungkin satu hal lagi nih Mbak Sophie. Betul. Saya sampaikan di mana alat ACT Hemonat ini juga lagi ada promo yang sangat menarik. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa menghubungi tim sales kami, Tim sales kami yaitu tim sales PT Bintang Mono PT Bintang Mono Indonesia. Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas Marta atas penjelasannya mengenai materi tentang Hemonart, terus juga penjelasannya tentang BMHP-nya Hemonart itu apa aja, ada Black ACT dan produk terbarunya Hemonart itu terbaru apa aja dan itu sudah ready di PT Bintang Mono Indonesia yaitu Black ACT atau apa tadi Mas Marta ya dalam bentuk plastik Ya. kulitnya. Mm. Terus dia bisa sampai 1 cc. Sampel Oke. darahnya cuma 1 cc Ya, doang. mungkin sedikit menyampaikan untuk Black ACT, informasi juga Bapak Ibu, kita masih proses registrasi dan dalam waktu dekat nanti akan segera ready. Segera rilis ya. Segera Oke deh. rilis. Jadi tunggu aja nih Bapak Ibu sekalian yang mau tahu informasinya lebih lanjut bisa menghubungi tim sales kami PT Bintang Mono Indonesia kayak gitu. Nah, selain menghadirkan edukasi terkait pemeriksaan ACT, pada kesempatan ini kami juga ingin memperkenalkan bahwa PT Bintang Mono Indonesia bekerja sama sama rekanan yaitu ada PT Bintang Anugerah Sukses dalam menghadirkan produk-produk pendukung di bidang kardiovaskuler dan alat kesehatan nih Mas Marta. Tadi diantaranya ada Cardionovum, Transmumina, New Tech Medical Device, dan Blue Medical. Itu berhubungan dengan stand sistem kayak betul. gitu. Nah, untuk melalui kerjasama ini, kami berharap dapat terus memberikan kontribusi dalam menyediakan solusi produk kesehatan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tertarik dengan produk yang tadi kami sebutkan, bisa langsung saja menghubungi rekanan kami, yaitu rekanan PT Bintang Mono Indonesia, yaitu adalah PT Bintang Anugerah Sukses. Sukses. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa nih kita telah sampai di penghujung acara Bintang Mono Talk Show episode 05. Terima kasih banyak dan selamat kepada para pemenang pada siang hari ini di acara Big Talks episode 5. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber Dr. Yanti Yes. atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan serta keranya acara hari ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan serta menambah ilmu mengenai penggunaan serta manfaat ACT dari segi medis nih Mas Marta. Oke, mungkin sampai bertemu kembali di episode Bintang Mono Talk Show berikutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang, salam sehat selalu Sobat Mono Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu.